pagi Pak Iwan. Sesuai dengan rencana awal jadwal observasi kelas, Pak Iwan mendapatkan jadwal di hari Kamis, dan sebelum Bu Ani masuk ke ruang observasi kelas, kita pra-observasi kelas dulu, sehingga saat nanti ada di observasi kelas, Bu Ani paham betul apa yang akan diobservasi. Yang pertama, dari observasi itu ada tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan pembelajaran dari yang akan Pak Iwan lakukan saat kita observasi kelas apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai beserta anak-anak, yang pertama yaitu anak-anak mengenal yang namanya pengertian dari observasi. Kebetulan saya ingin mengambil materi tentang teks laporan hasil observasi untuk kelas 10. Tujuan pertama yaitu anak mengerti apa itu tentang teks observasi. Yang kedua, anak-anak mengerti karakteristik yang diperlukan untuk membuat laporan teks observasi. Itu untuk tujuan pembelajaran Ibu. Kemudian untuk nanti di berikutnya rencananya yaitu anak-anak sudah bisa untuk mempraktikkan membuat laporan observasi itu sendiri, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tadi maaf, Bani belum menanyakan berkenaan dengan kelas ini, kelas 10 bisa nih. Totalnya ada 22 anak. Ada 22 anak dengan tujuan pembelajarannya adalah mempelajari peserta didik paham betul dengan teks observasi, Ya. kemudian karakteristiknya, Ya. kemudian setelah itu ada mempraktekkan observasi. Iya. Setelah anak paham apa itu observasi dan karakteristiknya, maka tujuan berikutnya yang akan saya capai di pertemuan berikutnya yaitu anak sudah dapat mempraktikkan observasi itu sendiri. Gitu. Berarti saat nanti Bu Ani observasi di kelas, waktu kita untuk observasi berapa jam? Berarti untuk observasi untuk Ibu 2 jam pembelajaran. 2 jam pembelajaran, berarti yang dicapai teks observasi dan karakteristiknya saja. Betul. Untuk mempraktekannya adalah pertemuan berikutnya. Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai Pak Iwan. Baik Pak Iwan. Kemudian dari yang akan Pak Iwan tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Iwan apa? Untuk area pengembangannya berarti saya tetap sesuai dengan ada di bahasa Indonesia kan ada yaitu beberapa literasi ya Bu, mulai dari membaca terutama, kemudian setelah itu mempraktikkan, dan yang terakhir yaitu presentasi. Itu pengembangan yang ingin saya capai karena saya mengetahui untuk saat ini saya perlu ditingkatkan lagi untuk literasinya, baik itu literasi materi maupun nanti literasi cara membuat teks observasi itu sendiri. Jadi pengembangan yang hendak Pak Iwan capai adalah membacanya peserta didik ya. Membacanya itu yang seperti apa? Berarti membacanya yaitu membaca susunan atau kalimat yang tepat untuk membuat laporan observasi itu. Nah, jadi biar laporannya itu sistematis. Nah, Membuat laporan yang sistematis gitu iya, ya. betul. Kemudian setelah anak-anak membaca tadi dengan membuat laporan yang sistematis, yang kedua adalah mempraktekkan. Mempraktekkan yang seperti apa? Mempraktikkan berarti anak-anak nanti saya buat kelompok. Nanti anak-anak itu karena saya menggunakan kan diferensiasi dulu, yaitu diferensiasi proses yang sebagaimana saya meminta anak-anak untuk membuat kelompok antara 4 sampai 6. Tidak ganjil lah, anak-anak saya buat genap. Kemudian lingkup praktiknya, yang pertama lingkup praktik mini yaitu di lingkungan sekolah sendiri. Nah, bisa observasi ke kantin pisang, perpustakaan, musola, atau ruang praktik jurusan yang ada. Tapi untuk lingkup besarnya, kalau saya pribadi menyarankan anak-anak untuk ke wisata yang ada di area kota Pekalongan yang mudah terjangkau. Boleh tempat hiburan, misalkan ke pantai, atau ke wisata misalkan tempat bersejarah, Museum Batik itu ada di Pekalongan, kemudian monumen juga ada. Tempat ibadah pun saya persilahkan karena di Pekalongan banyak sekali masjid yang bersejarah dengan bangunan kuno dan modern, atau bahkan mereka ingin mengenal bangunan
non muslim itu juga tidak apa-apa. Iya, nah kemudian hal yang lain lagi, budaya yang ada di Pekalongan. Nah, di Pekalongan ada kegiatan budaya baik itu budaya apa namanya agama Islam maupun non muslim. Nah, jadi lingkupnya saya batasi hanya di area kota Pekalongan atau lingkungan sekitar anak tempat tinggal saja yang mudah terjangkau. Itu kalau lingkup besar. Nah itu tadi Pak Iwan bilang bahwa ini adalah tugasnya adalah tugas kelompok gitu Iya. ya. Kalau kelompok berarti anak yang dipilih antara 4, satu kelompok itu ada 4 sampai dengan 6 anak. Itu anaknya sendiri atau dipilih oleh gurunya? Untuk anak saya persilakan memilih sendiri Bu, karena alasannya satu, lokasi antar anak. Kalau ini lingkup yang besar ya harus praktek keluar, itu jarak antar anak rumah satu ke rumah yang lain, titik kumpulnya juga jelas, kemudian mereka mudah bergaulnya dengan siapa. Tapi kalau Jadi nyaman gitu betul, maksudnya ya. biar mereka komunikasi dan tanggung jawab kerjasamanya lebih mudah. Nanti kalau dalam jumlah dalam kapasitas yang lebih luas lagi. Iya betul. Kalau yang lebih sempit simpelnya itu ada di sekolahan Iya, yang betul. ada di sekitar sekolahan Iya. begitu. Itu disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi pada prosesnya. Iya gitu betul. ya. Kita prosesnya dulu. Kalau presentasinya Pak Iwan? Baik, presentasinya nanti setelah anak tadi satu mempelajari materi observasi, dua mereka sudah dikelompokkan dan praktik, tiga berarti mereka akan presentasi hasil yang diobservasi itu. Misalnya contoh mereka observasi di kantin SMK Baitul Salam. Di situ ada berapa praktik, tiga berarti mereka akan presentasi hasil yang diobservasi itu. Misalnya contoh mereka observasi di kantin SMK Baitul Salam. Di situ ada berapa penjual, yang dijual makanannya jenisnya apa, harganya berapa, terjangkau tidak untuk kalangan di lingkungan sekolah kita, entah lingkungannya bersih atau tidak, itu akan dilaporkan oleh anak. Nah, bukti anak melaporkan satu, berarti mereka membuat rekaman, boleh rekaman video, boleh foto yang kemudian nanti dijadikan deskripsinya. Begitu. Terserah anak sukanya yang mana. Iya gitu. betul. Dan alat yang digunakan saya mengandalkan gawai saja. Nah, jadi smartphone, karena gawai kan masing-masing anak pasti, insya Allah setiap kelompok pasti punya. Nah, untuk dibuat media pembelajaran itu. Presentasikan Iya. anak-anak pasti aktif ya. Iya, betul. Kegiatan itu gitu ya. Iya, karena ketika mereka mulai perekaman atau pengambilan foto video, tidak ada yang tidak aktif Ibu. Karena mereka seperti seolah-olah saya buat kayak orang observasi wawancara seperti itu, jadi harus jelas ini bertugas sebagai apa dan tidak. Berarti dasarnya apa Pak Irwan tadi mengelompokkan anak yang berdiferensiasi itu tadi nih, dalam proses yang didiferensiasi itu Pak Irwan berdasarkan apa? Berdasarkan lebih untuk memupuk jiwa tanggung jawab secara personal, karena sudah memiliki tugas. Tanggung jawabnya itu adalah secara kelompok harus mau bekerja sama. Kemudian yang keempat ada peningkatan literasi yang mau dikembangkan gitu ya. Iya. Maksudnya apa itu Pak? Peningkatan literasi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama membaca, yang kedua yaitu presentasi tadi berbicara dulu. Jadi nanti antar kelompok mereka bisa menyampaikan hasil observasinya masing-masing, dan kelompok lain nanti akan saling bertanya atau menyauti apa yang dilakukan oleh temannya, sehingga itu memberikan wawasan atau informasi ke orang lain. Karena tujuan dari observasi itu sendiri itu juga untuk memberikan informasi ke orang lain. Sudah bisa dilihat ya area pengembangan yang hendak dicapai Pak Iwan di saat observasi kelas itu. Baik, berikutnya strategi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Iwan. Strategi yang saya persiapkan untuk strategi di pembelajaran yaitu pertama saya menyediakan alat-alat pembelajaran itu. Yang pertama strateginya saya menyiapkan modul ajar per kelompok, kemudian media seperti proyektor dan PowerPoint, dan yang ketiga ketika pelaksanaan dan pembuatan laporan saya menggunakan sistem ini pembinaan secara berkelompok.
Pembinaan secara kelompok gitu. Satu kelas kelompoknya ada berapa tadi berarti? Berarti 5 ya? Ada 5 ya. Ya. Pendampingan ya, pendampingan setiap kelompok, dan kelompoknya juga bukan dipilih berdasarkan tingkat apa namanya, bukan berdasarkan tingkat pencapaian anak Ya. gitu ya, yang mampu, sedang dan kurang itu bukan ya, tadi berdasarkan bahwa anak itu nyaman gitu Ya. saja ya. Nyaman dengan rekan sejawatnya itu. Kalau untuk yang misalkan mau saya kelompokkan ke sesuai pemahaman masing-masing, itu bisa nanti setelah praktik ini. Jadi ketika praktik yang tadi presentasi, maka saya bisa menggunakan asesmen ini. Siapa yang sudah menguasai materi, pandai berbicara, melaporkan, nah itu nanti baru bisa saya kelompokkan. Berikutnya. Iya betul, untuk pembelajaran berikutnya. Siap, siap. Jadi nanti asesmen awalnya berdasarkan dari hasil saat Pak Iwan mau mengadakan materi yang ini ya. Iya betul. Oke, siap. Itu satu berikutnya lagi, strategi berikutnya. Strategi berikutnya mengembangkan dari dari materi observasi ini yang tadi berdifferensi proses. Setelah saya tahu asesmen kemampuan anak, maka bisa saya terapkan ke berarti diferensiasi berdasarkan tingkatan pemahaman. Untuk berikutnya, jadi nanti anak ini akan berubah lagi kelompoknya. Nah, ibaratnya misalkan satu kelompok ada 6, salah satu dari ke-6 itu berarti akan saya tempatkan satu anak yang memang menguasai materi itu, karena itu juga berfungsi untuk membantu guru menjelaskan ke temannya yang belum menguasai materi itu sendiri. Artinya seperti tutorial sebaya. Betul, betul, sebaya itu. Jadi dari sekian anak kemudian nanti akan terlihat bahwa anak-anak yang memang mampu di atas rata-rata begitu, itu dijadikan tutor sebaya. Betul. Oke, terus berikutnya. Untuk strategi yang ketiga berarti anak bisa melaksanakan praktik secara mandiri. Betul. Nah, dan lingkupnya saya ambil lagi yaitu di lingkungan keluarga itu atau di lingkungan tempat tinggal. Setelah belajar secara kelompok, membuat laporan observasi, kemudian nanti untuk terakhirnya mereka sudah bisa membuat laporan observasi secara pribadi. Ini berarti kedepannya ya. Iya betul, untuk langkah-langkah Untuk langkah berikutnya. berikutnya anak-anak setelah sekian kali pertemuan dari mulai kelompok yang dipilih sendiri, kemudian nanti kelompok yang sesuai dengan tadi disesuaikan berdasarkan pemahaman, berikutnya adalah melakukan secara mandiri begitu. Tapi itu persiapan di jangka panjang ya. Iya betul. Kemudian kalau persiapan saat mau pelaksanaan yang mencapai pembelajaran saat pertemuan ini, kalau untuk mencapai ini berarti saya strateginya ya tadi membantu peserta didik memberikan modul ajar secara kelompok, satu-satu saya berikan itu bentuknya sudah PowerPoint, jadi mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Yang kedua yaitu pendampingan secara kelompok, pertama kelompok dulu, tapi kalau memang ada dalam satu kelompok itu yang belum bisa mencapai secara dengan yang lainnya, maka saya melakukan bimbingan secara personal. Nah, ya. Dan personal itu masih di lingkup pembelajaran. Seperti di itu. luar itu ya. Enggak, iya masih di pembelajaran itu sendiri. Baik, baik Pak. Terus tadi strategi yang luar biasa ya, yang sudah dipersiapkan Pak Ana, termasuk untuk Persiapan untuk strategi di pembelajaran yaitu pertama saya menyediakan alat-alat pembelajaran itu. Yang pertama strateginya saya menyiapkan modul ajar per kelompok, kemudian media seperti proyektor dan PowerPoint, dan yang ketiga ketika pelaksanaan dan pembuatan laporan saya menggunakan sistem ini pembinaan secara berkelompok. pembinaan secara kelompok gitu. Satu kelas kelompoknya ada berapa tadi berarti? Berarti 5 ya? Ada 5 ya. Ya. Pendampingan ya, pendampingan setiap kelompok, dan kelompoknya juga bukan dipilih berdasarkan tingkat apa namanya, bukan berdasarkan tingkat pencapaian anak Ya. gitu ya, yang mampu, sedang dan kurang itu bukan ya, tadi berdasarkan bahwa anak itu nyaman gitu Ya. saja ya. Nyaman dengan rekan sejawatnya itu. Oke. Kalau untuk yang misalkan mau saya kelompokkan ke sesuai pemahaman masing-masing, itu bisa nanti setelah praktik ini. Jadi ketika praktik yang tadi presentasi, maka saya bisa menggunakan asesmen ini.
siapa yang sudah menguasai materi, pandai berbicara, melaporkan, nah itu nanti baru bisa saya kelompokkan. Berikutnya. Iya betul, untuk pembelajaran berikutnya. Siap, siap. Jadi nanti asesmen awalnya berdasarkan dari hasil saat Pak Iwan mau mengadakan materi yang ini ya. Iya betul. Oke, siap. Itu satu berikutnya lagi strategi berikutnya. Strategi berikutnya mengembangkan dari materi observasi ini yang tadi diferensi proses. Setelah saya tahu asesmen kemampuan anak, maka bisa saya terapkan ke berarti diferensiasi berdasarkan tingkatan pemahaman. Untuk berikutnya, jadi nanti anak ini akan berubah lagi kelompoknya. Nah, ibaratnya misalkan satu kelompok ada 6, salah satu dari ke-6 itu berarti akan saya tempatkan satu anak yang memang menguasai materi itu, karena itu juga berfungsi untuk membantu guru menjelaskan ke temannya yang belum menguasai materi itu sendiri. Artinya seperti tutorial sebaya. Betul, betul, sebaya itu. Jadi dari sekian anak kemudian nanti akan terlihat bahwa anak yang memang mampu di atas rata-rata begitu itu dijadikan tutor sebaya. Betul. Oke, terus berikutnya. Untuk strategi yang ketiga berarti anak bisa melaksanakan praktik secara mandiri. Nah, dan lingkupnya saya ambil lagi yaitu di lingkungan keluarga itu atau di lingkungan tempat tinggal. Setelah belajar secara kelompok, membuat laporan observasi, kemudian nanti untuk terakhirnya mereka sudah bisa membuat laporan observasi secara pribadi. Ini berarti kedepannya ya. Iya betul, untuk langkah-langkah Untuk berikutnya. langkah berikutnya anak-anak setelah sekian kali pertemuan dari mulai di kelompok yang dipilih sendiri, kemudian nanti kelompok yang sesuai dengan tadi disesuaikan dengan pemahaman, berikutnya adalah melakukan secara mandiri begitu. Tapi itu persiapan di jangka panjang ya. Iya, Kemudian kalau persiapan saat mau pelaksanaan yang mencapai pembelajaran saat pertemuan ini. Kalau untuk mencapai ini berarti saya strateginya ya tadi membantu peserta didik memberikan modul ajar secara kelompok, satu-satu saya berikan itu bentuknya sudah PowerPoint jadi mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Yang kedua yaitu pendampingan secara kelompok, pertama kelompok dulu, tapi kalau memang ada dalam satu kelompok itu yang belum bisa mencapai setara dengan yang lainnya, maka saya melakukan bimbingan secara personal. Nah, ya. Dan personal itu masih di lingkup pembelajaran. Seperti Di itu. luar itu ya. Enggak, iya masih di pembelajaran itu sendiri. Baik Pak. Terus tadi strategi yang luar biasa ya yang sudah dipersiapkan Pak Ana, termasuk untuk pertemuan berikutnya Pak Iwan sudah punya gambaran untuk anak-anak kedepannya seperti apa harapannya. Tadi apa Pak Iwan berarti harapannya dari yang dilakukan Pak Iwan persiapan itu tadi? Yang diharapkan yang paling penting yaitu anak menumbuhkan jiwa tadi tanggung jawab. Kemudian sifat disiplin itu juga harus muncul. Disiplinnya dalam bidang apa? Yaitu dalam bidang setelah anak diberikan proyek mereka dapat mengumpulkan tepat waktu. Kalau tanggung jawabnya baik tanggung jawab secara kelompok maupun individu menyelesaikan tugas itu sendiri. Sehingga dengan kegiatan atau pembelajaran observasi ini anak lebih peka terhadap lingkungan yang sedang dia tempati saat itu. Jadi bisa membaca situasi dan kondisi. Tadi tanggung jawab, disiplin, kemudian apa lagi? Tanggung jawab, disiplin. Karena berkelompok itu kan berarti harapannya bisa bekerja sama Iya, gitu ya. bekerja sama. Jadi memang harus terbiasa menumbuhkan bahwa anak kita itu jangan terlalu egois Iya. pada diri sendiri saja gitu. Maka dibiasakan dengan itu tadi bekerja kelompok, kemudian tugas-tugasnya juga ada tanggung jawab bagaimana dengan teman sebayanya gitu ya. Itu mungkin Pak Iwan nanti saya bisa lihat ini pra observasi kelas. Berikutnya nanti kita akan ketemu besok ya, kita ketemu di kelas itu sesuai dengan rencana awal atau tidak, dan tentunya perlu pengembangan ya dari yang Pak Ikhwan tadi sampaikan seperti apa nanti di kelas.
Itu terima kasih Pak Iwan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Kemudian kalau kita ada di kelas sudah bisa melihat observasi kelas, berikutnya nanti pasca observasi. Baik, terima kasih atas bimbingannya. Nanti selamat bertemu di kelas selanjutnya. 10 busana. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali berjumpa untuk kegiatan bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang kegiatan atau materi observasi. Ya, karena kemarin belum sempat praktik, maka hari ini saya berikan materinya yang lebih gamblang lagi agar kalian bisa lebih menguasai apa itu tentang observasi. Baik, saya presensi dulu. Arum iftahul. Iftitahul ya. Auni, Desi, Dian. Emang ada berapa Dian di sini? Satu kan? Ya. Hilda, Indana, Haura, Nadia, Nadia Nur, Nisa, Putri. Oh, ada 3 malah. Loh, oh iya. Nadia Dina. Yang pertama sih Nadia Dina ada. Nadia Nur. Oke, terus Nadiatus. Nisa. Nisa Putri. Putri. Risma. Oh, Risma ini out. Oke. Salsa. Siti. Ini panggilannya siapa ini? Aisyah. Oke. Sriwijayanti. Syaira. Kemudian Tia. Tiara. Dan terakhir Silsian. Benar ya, Silsian ya. Total ada 29. Oh iya, dia 19 ya, out 1. Baik. Silakan gawainya disimpan dulu. Ya, gawainya simpan dulu. Gawai itu HP atau smartphone. Nah, bahasa Indonesianya gawai. Gawai. Baik. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Anda diminta untuk memahami yang namanya observasi. Tidak usah ke praktiknya dulu, tapi paham dulu apa itu sebenarnya observasi dan bagaimana cara untuk melakukan observasi. Ada yang sudah tahu observasi itu apa? Pengamatan. Bahasa lainnya pengamatan. Penelitian. Oke, lanjut. Ono pengamatan, ono penelitian, pemeneng. Apa nak? Penyelusuran atau menelusuri atau mencari tahu, ya. Ada lagi selain 3 bahasa tersebut? Penelitian, pengamatan, penelusuran, penyelidikan. Oke, bahasanya semakin ke sana semakin kayak kriminal ya. Ya, mencari berita ini. Baik. Di antara kegiatan-kegiatan 4 tersebut itu semuanya bisa dilakukan atau dikatakan sebagai observasi. Nah, ketika kita mau observasi, kira-kira di kehidupan sehari-hari, contoh kita sudah melakukan observasi apa nih? Di kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah. Berangkat ke sekolah, kemudian mengetahui apa situasi dan kondisi di sekolah. Itu bisa dijadikan observasi. Di luar kegiatan sekolah, apa nih? Healing atau liburan, berkunjung ke salah satu wisata, kemudian kita di sana juga melihat. Kira-kira kalau untuk observasi ke tempat
liburan atau tamasya itu ketika ramai orang atau malah sepi orang? Ramai. Tujuannya untuk apa? Rekreasi, benar nih. Kita piknik pas nih, misal contoh Sawalan. Kita piknik pas Sawalan, nggak usah jauh-jauh deh ke Pantai Pekalongan. Ketika kita sampai di sana kan banyak pengunjung tuh. Kita kira-kira kalau banyak pengunjung bisa menikmati suasananya atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita piknik tapi posisinya itu sepi, kira-kira kamu bisa menganggap itu sedang piknik atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, ketika kita sedang berkunjung ke tempat wisata, itu tergantung mood atau feel kita. Kita termasuk orang yang suka keramaian atau tidak suka keramaian. Ingat, tidak suka keramaian bukan berarti introvert, ya bukan. Bisa saja orang tersebut memang sukanya sesuatu yang ketenangan. Contoh saya kalau piknik ya sukanya tidak di hari libur nasional. Biasanya piknik mungkin Sabtu Minggu. Saya lebih suka piknik kalau pas di hari weekend. Kenapa? Tujuan saya untuk menikmati tempat wisata, bukan menikmati pengunjung wisatanya. Gitu, Sa. Misalkan ya kamu tadi pergi pas libur nasional, pas libur liburan sekolah, atau pas Idul Fitri liburannya. Nah, itu ya pasti banyak pengunjung. Ya itu. Nah, kalau diterapkan di lokal di Pekalongan, budaya di Pekalongan yang bisa dijadikan objek observasi apa nih? Budaya yang ada di Pekalongan. Pas waktu apa nih kita? Pas lupes-lupes berarti kegiatan apa itu? Sawalan. Ketika Sawalan di Pekalongan banyak sekali kegiatan budaya. Mulai dari lupes raksasa. Mungkin ada yang membuat getuk panjang. Lanjut lagi, apa lagi? Gunung Megono. Ya, kalau Gunung Megono di mana? Kalau Gunung Megono di Pekalongan, lokasinya ada yang tahu? Ada di Linggo. Ya, Linggo Asri. Ya, itu kemudian, tapi bukan Megononya doang. Ya, ada nasinya. Udah dibungkus-bungkus itu sih, Cah. Nah, nanti dibuat tumpeng besar. Itu kalau di Linggo. Kemudian durian, kalau durian di Doro ada, Lolong juga ada. Kalau lopes tadi di Krapia. Kira-kira kalau budayanya di pantai? Kalau budaya di pantai apa nih? Kegiatannya? Apa namanya? Apa nih? Ada yang pernah lihat budaya ketika ada di laut? Ada kepala kerbau, ada buah-buahan nanti dihanyutkan di lautnya, gitu namanya apa? Sudah pernah dengar kata nyadran? Ya, banyak ya kalau nyadran itu ya. Ada yang di laut, ada yang di darat, ada juga mungkin di kegiatan-kegiatan yang dianggap itu adalah tempat-tempat keramat. Ya, itu budaya di Pekalongan masih ada, Pak? Masih. Ya, masih banyak kegiatan seperti itu. Nah, kalau saya terapkan lagi, kalau tidak salah Anda sudah melakukan yang namanya kegiatan kemah. Tempat kemah kemarin bisa nggak dijadikan tempat wisata? Wisata, tempat observasi. Bisa? Nah, berarti kalau observasi, kita harus apa nih, Cah? Biar bisa menceritakan lagi. Mengunjungi tempat observasi. Baik. Sekarang kita lebih ke oke. Setelah tadi kita tanya jawab apa itu observasi, ada pengamatan, kemudian ada penelitian, ada penelusuran, penyelidikan dan lain sebagainya. Dijelaskan di sini yaitu observasi berisi tentang informasi penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan. Hasil dari pengamatan kemudian kita akan membuat informasi. Berarti kalau mau cerita ke orang lain, ya harus observasi. Kira-kira kalau tidak observasi tapi kita cerita ke orang lain, bisa enggak? Mungkin bisa, juga tidak. Kalau anak tersebut sudah pernah
berkunjung ke salah satu wisata nih, misal kita mau cerita wisata. Saya mau cerita tentang Candi Borobudur di Magelang. Karena saya dulu mungkin udah pernah ke sana ketika SMP. Nah, saya cerita sekarang nih. Saya SMP itu tahun 2006. Sekarang 2024. Saya cerita tentang Borobudur. Candi Borobudur itu mewah, megah. Ada fasilitas ini nih. Ketika saya ceritakan sekarang, kamu percaya atau tidak? Kenapa tidak? Oh, belum lihat secara langsung. Atau yang saya ceritakan itu adalah yang sudah berlalu, apalagi tahunan. Tidak bisa. Kalau observasi maksimal ketika kita mau menceritakan ke orang lain, kalau bisa maksimal 1 minggu. Ya, lebih dari itu bisa saja tempat yang kita ceritakan berubah, baik itu bentuknya maupun fungsinya. Itu berarti observasi adalah informasi umum dari hasil pengamatan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi atau untuk memberikan informasi ke orang lain. Itu adalah observasi. Saya bagi beberapa modul untuk kalian. Silakan, berarti satu kelompok dibuat menjadi 4 anggota. Nah, sisa ada 3, jadi satu kelompok di sebelah sini. Pakai kursi yang belakang sini. Ini kan pas ya. Silakan dibuat 4, 1 ke sini, 2 gabung ke sini. Silakan, langsung membentuk kelompok, saling hadap kembali seperti tadi. Ini saling hadap dengan temannya yang belakang. Yang 2 gabung ke sana. Nah, itu pakai kursi 2 atau enggak, itu ambil kursi 1 lagi. Ada apa ke sana dong? Sampingnya loh. Baik, saya sudah membagikan modul ajar yang berkaitan dengan isi observasi. Silakan dibuka halaman 2, Cah. Yes, halaman 2. Di situ ada karakter teks laporan hasil observasi. Saya minta ini ya, berarti ada kelompoknya, saya hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, silakan mencari arti objektif. Kelompok 1. Kelompok 2, mencari arti kata spesifik. Kelompok 3, mencari arti fakta. Kelompok 4, mencari arti lengkap. Dan yang kelima, mencari arti mudah dipahami. Oke, paham? Silakan Anda mencari arti tersebut. Yang mau menggunakan gawai saya persilahkan ya untuk dijadikan referensi. Baik, silakan masing-masing kelompok saya kasih waktu 5 menit untuk mencari arti dari kosakata tadi. Dalam? Satu buku aja dulu. Ya. Silakan. Dalam? Pakai ini aja. Yang di apa tuh? Yang di modulnya langsung. Biar nggak usah itu langsung di modulnya aja. Anda boleh mencari referensinya di buku paket boleh, di internet juga boleh. Silahkan. Ya, boleh di situ. Atau enggak di lembar belakangnya kan bisa. Saya baca ulang, kelompok 1 objektif, kelompok 2 spesifik, kelompok 3 fakta, kelompok 4 secara lengkap, dan kelompok 5 mudah dipahami. Silakan dicari untuk pengertiannya.
Mencari referensi loh ya, bukan malah buka sosmed. Ya, malah buka sosmed sih. Cari referensi dulu. Ditulis di modul ajarnya aja. Yang tadi saya langsung di kertasnya itu enggak apa-apa. Ini yang nyari siapa nih? Satu ini. Oke. Udah ketemu saya? Oke, langsung silahkan disalin. Enggak apa-apa. Ketemu? Kalau udah ditulis di sininya. Langsung di kertas modulnya aja. Enggak apa-apa. Iya, di belakangnya boleh. Kenapa? Kenapa? Ngapain? Ada acara apa toh? Salah info. Oke. Ya. Sudah kelompok 1? Belum? Kelompok 2? 3? Kelompok 3 sudah? Belum? Kelompok 4? 5? Belum, oke. Kenapa? Nanti lah. Nggak usah, pengertiannya saja. Cukup ya? Saya mulai. Silakan kelompok 1 untuk presentasi menyampaikan ya hasilnya. Enggak, itu aja. Dibacakan aja pengertiannya. Pengertian objektif berarti tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh perasaan atau bias pribadi, dan berdasarkan fakta. Objektif juga berarti pendekatan yang mengutamakan informasi faktual dan penelitian di atas sudut pandang pribadi. Oke, baik. Terima kasih. Saya bahas dulu yang objektif. Berarti objektif itu kalau kita menggunakan kata objektif berarti kita dalam penelitian observasi tidak boleh menilai secara tidak adil. Objektif itu harus adil, tidak memihak ke salah satu objek yang sedang kita nilai. Contoh, saya pergi ke pantai Pekalongan dan pantai Batang. Saya karena orang Pekalongan, jadi saya lebih mengunggulkan atau memuji-muji pantai Pekalongan. Walaupun faktanya misalkan di pantai Pekalongan masih ada beberapa sampah yang berserakan. Di Batang padahal pantainya bersih. Tapi karena saya orang lokal dari Pekalongan, saya lebih dominan memuji Pekalongan. Itu tidak boleh. Jadi kalau observasi apa yang kita lihat itu yang kita nilai. Ya, sesuai apa yang kita dapatkan faktanya. Baik, lanjut ke kelompok 2.
Tidak apa-apa, sampaikan aja. Berdiri ya. Oke. Spesifik adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang jelas dan terperinci. Oke. Kata yang merujuk ke sesuatu yang jelas dan terperinci. Kira-kira contohnya apa, Cah? Spesifik. Apa nih? Kata-kata spesifik berarti ini kata-kata yang mudah dipahami atau yang ada di situ. Contoh, kata-kata spesifik atau tanda-tanda, mungkin tanda-tanda baca atau tanda-tanda rambu. Ketika kita berkunjung ke tempat wisata, kalian pernah lihat ada gambar yang nanti ada orang 3, tulisannya titik kumpul. Nah, titik kumpul itu maksudnya apa? Kalau mohon maaf ada sesuatu yang berbahaya atau ada kelompok yang sedang berpencar, ketika diinformasikan misalkan kelompok dari 10 busana silahkan berkumpul di titik kumpul. Nah, kumpulnya di situ. Semuanya harus datang menuju ke titik poin tersebut. Itu spesifik. Titik kumpul. Oh, berarti ini artinya adalah tempat untuk berkumpul sebuah kelompok. Atau mudah lagi hal yang lain, spesifik lagi. Apa nih? Buanglah sampah pada tempatnya. Udah jelas itu. Berarti tempatnya ya pasti tempat sampah. Bukan dibuang misalkan, wah tidak ada orang nih, kita tinggal lempar saja, bukan. Itu beberapa kata spesifik. Tidak terlalu panjang kalimatnya, tetapi kita paham maknanya langsung. Seperti itu spesifik. Lanjut, kelompok 3. Silakan berdiri. Oke, ada yang namanya kata fakta. Lawan kata fakta atau antonimnya fakta? Ya, kalau bahasa asingnya hoax atau bahasa baru-baru ini. Tapi menggunakan bahasa Indonesianya apa nih? Fakta. Fakta kan tadi dijelaskan sesuatu yang benar-benar terjadi atau bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, antonimnya adalah opini. Opini itu adalah argumen seseorang atau ungkapan seseorang, tetapi harus dibuktikan dulu kebenarannya. Nanti malam saya mau pergi ke resto yang ada di Pekalongan. Nanti malam. Berarti belum terjadi. Itu namanya opini. Siang ini cuacanya gerah. Kemungkinan nanti sore akan turun hujan. Opini, karena belum terjadi. Ya, jadi kalau opini ini belum terlaksana, tapi kalau fakta kita sudah membuktikan dan kita juga bisa menjelaskan ke orang lain tentang fakta tadi. Tadi malam, semalam terjadi gempa di Batang 5,4 skala Richter, misal. Apa iya? Iya, kamu menunjukkan misalkan beritanya. Nah, misalnya punya berita nih, ini loh tadi saya baca berita, ternyata ada gempa tadi malam ya di Batang. Kok pas ada yang dari Batang juga mengungkapkan, oh ya betul, tadi malam saya juga merasakan dengan keluarga. Nah, itu kejadian tersebut menjadi fakta. Tapi fakta yang paling bagus adalah hari, tanggal, bahkan waktu atau tahunnya jelas. Sekarang begini, tahun 1945 Indonesia merdeka ya? Yakin? Waktu itu kita merdekanya. Kalian menyaksikan nggak? Nggak kan? Nggak menyaksikan kan? Menyaksikan secara langsung bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa kok sampai sekarang Anda percaya kalau tanggal tersebut itu tanggal kemerdekaan kita? Kenapa nih? Karena diperingati setiap tahun? Atau yang ikut-ikutan aja? Karena orang tua atau di sekolah diajarannya ya 17 Agustus dan lain sebagainya. Kenapa kok sampai percaya sampai sekarang? Padahal kita nggak menyaksikan kan? Nah, ada sejarahnya. Kenapa? Karena tanggal, bulan, tahunnya jelas. Dan bisa dibuktikan Pak? Bisa. Banyak buku dokumenter di Indonesia tentang kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi
Saya punya dokumentari pernah berwisata ke Malioboro. Ah, hoak nih. Teman ngetokke foto-foto misalnya. Ini loh foto saya ini tahun ini, tahun ini, tahun ini. Nah, bukti foto tadi menjadi fakta. Tapi kalau di foto itu ada kamunya. Kalau tidak ada kamunya itu belum bisa menjadi fakta. Bisa aja itu ngambil foto pemandangan-pemandangan di internet juga bisa. Atau minta teman orang lain juga bisa. Ya, itu fakta. Lanjut, kelompok 4. Kelompok 4 dan 5 saling berkesinambungan ini. Yang keempat. Baik, dilaporkan secara lengkap. Berarti tidak boleh menghilangkan fakta yang sudah kamu lihat. Saya ke SMK Baitul Salam Pekalongan. Saya membuat laporan observasi. Ada 4 jurusan di SMK Baitul Salam Pekalongan. Tapi sayang, tidak ada musolanya untuk beribadah. Padahal kita tahu ada musalah. Tapi kita hilangkan bagian itu. Kenapa bahayanya dihilangkan dalam sebuah observasi? Bisa memberikan informasi yang jelek. Ya, atau citra observasi tempat yang tadi kita lakukan bisa jelek ketika ada orang membaca atau melihat review kita. Makanya kalau kamu all shop nih shopping, si penjual was-was kalau sampai dikasih bintang kurang dari 4. Karena itu bentuk observasi mereka bentuknya tadi bintang tadi. Kita ngasih 5 mereka akan suka, senang. Tapi ketika kita beli barangnya tidak bagus atau jelek, kita ngasih bintang 1, itu sebuah hal yang mengerikan bagi penjual all shop. Kenapa? Ketika ada orang mau beli, waduh kok bintangnya 1 ya. Reviewnya apa? Barang yang dikirim tidak sesuai. Barang yang dikirim tidak original. Nah, itu membahayakan. Banyak orang nanti tidak akan belanja lagi di situ. Nah, sama kayaknya observasi yang kalian kunjungi. Harus diceritakan secara fakta. Oke, itu ya, lengkap. Dan terakhir, kelompok 5. Oke, mudah dipahami. Banyak sekali orang menggunakan bahasa Indonesia sudah dicampur-campur dengan bahasa pergaulan. Hei kamu, Rene, apa maneh ya? Hei kamu, Rene wis ngonggone kamu, Rene maneh ya, dialek. Ayo kita madang dulu. Ya. Makan maksudnya. Ayo kita madang dulu dan lain sebagainya. Ya, atau tidak ya dicampur dengan apalagi sekarang bahasa-bahasa dari Jakarta banyak banget ya. Ya, Jaksel, Jakut dan lain sebagainya lah. Mereka membuat dialek sendiri. Padahal kita bisa nggak? Kita juga bisa. Dialek Batang, dialek Pekalongan, nanti ada Pemalang. Kalau dialek itu lebih ke bahasa ciri khas dari desanya masing-masing. Itu dialek. Contoh, kalau di tempat saya manggil kamu, ya kamu masih utuh. Tahu enggak bahasa Jawanya kowe, sampean, panjenengan. Tapi ketika kita sedang belajar ke daerah Paninggaran, di sana enggak ada kamu, enggak ada kowe, ora ono sampean. Onone Rika. Ya, Rika. Rika itu artinya jenengan, kamu. Lah Rika kalau di tempat kita ya itu nama orang. Ya. Saya pernah punya rekan di Paninggaran, saya main ke sana. Setiap ada temennya datang atau lewat, karena tetangga di daerah pegunungan itu kan ini ya saling sapanya masih kental banget. Rika arep rindi. Aku hanya berpikir, oh cawe wedok iku arane Rika. Lah kok beda meneng agak sepuh, matanya wong tua. Menggunakan kata Rika lagi. Rika arep rindi, Bu. Nah, Rika menanya oke. Lah kok orang kok namanya Rika itu apa ya? Saya penasaran. Akhirnya saya tanya kepada teman saya. Di sini namanya Rika semua atau gimana? Enggak Mas. Rika itu artinya panjenengan, Anda, kamu, kowe Mas. Nah, kalau di sini pakainya Rika. Nah, itu baru saya akhirnya tahu. Kalau di daerah pegunungan-pegunungan itu kowe sampean kuwi nganggone Rika. Ya. Nak ning kene ya Rika ki
arane wong. Itu dialek yang berbeda. Cecek. Apa itu? Cecek. Kalau cecek belum jadi megono. Nangka. Nangka dengan cecek sama enggak? Kalau di sini Pekalongan. Beda ya. Cecek itu kalau orang bilang buah nangka tapi yang belum matang. Tapi kalau nangka yaitu yang sudah matang. Lah ini kebalikan. Kalau kita ke daerah Batang. Kalau di sana nangka itu cecek. Cecek itu nangka. Kalau di tempat kita ya nangka itu yang udah matang. Ya, tapi kalau di sana nangka itu malah yang belum matang. Itu bahasa sama tapi beda Nah, itu dialek. Ya, baik. Berarti kita sudah mengetahui yaitu tentang karakteristik dari observasi. Ada objektif, spesifik, fakta, disajikan secara lengkap, dan yang terakhir mudah dipahami. Oke, sekarang karena dari tadi duduk, silakan berdiri dulu. Berdiri semua. Ya. Berdiri sambil saling hadap dulu. Kalau sudah, silakan. Satu teman dengan teman yang lain, tangannya maju mengarep lurus. Sama teman di depannya saja. Pokoknya mencari pasang. Mencari pasang. Ya, oke. Salah siji sik ya. Oke, telu ya wis kono telu barengan. Ya. Tangannya saling maju kan itu ya. Ayo bebarengan dulu, bebarengan. Ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Sing telu praktek siji sik caloro. Nah, engko gantian. Sekarang yang kanan dulu ya, yang kanan. Tangane megang tangan temenmu. Silakan dipijit sambil jalan ke sini dah. Tangannya yang dipijit, jangan pinggulnya. Nah, yang kanan dulu yang mijit. Ya, kanannya mijit temannya dulu. Yang di sebelah kanan mijit temannya dulu. Tangannya loh dipijit kayak gini, jalan kayak gini jalan. Nah, yang kiri tangannya lurus saja. Nah, yang kanan mijit dulu. Nah, dipijit tangannya kayak gini. Kayak gini. Tangannya gerakin, dipijit. Kalau kanan kan perempuan, saya nggak bisa mempraktikan. Ya nggak ada laki-lakinya di sini. Yang kanan dulu yang mijit, yuk. Yang kanan yang mijit sih. Ya. Sepanjang tangan temenmu dong. Dipijit. Ya. Ini malah diem doang, dipijit kok malah diem kok. Oke, sekarang yang kiri yang mijit. Gantian. Gantian. Kasihan temennya itu ya. Di rumah megangin HP terus, bangun tidur megang HP, mau tidur pegang HP lagi, tangannya pegal kasihan ya, direfleksikan. Kenapa ini? Bahaya ini berubah bentuk ini. Ya. Oke, sudah, silakan duduk tempat kembali, menghadap ke depan lagi Cah. Yang tadi kelompok silakan kembali ke tempat. Oke. Kenapa? Baik, silakan duduk dulu. Baik, sekarang kita review atau kita lakukan yang namanya simpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tentang Tadi observasi adalah teks yang berisi informasi, terus penjabaran umum dari hasil observasi. Tujuannya untuk memberikan informasi, mencari informasi, apalagi itu ada kan di situ di modul
Apa lagi tujuannya? Informasi tentang keadaan atau situasi dan kondisi. Kemudian karakteristiknya ada 3. Di antaranya objektif dan spesifik. Kedua, berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, oke, secara lengkap dan mudah dipahami. Tempat apa saja yang bisa dijadikan observasi? Sekolah, wisata, apalagi? Tempat ibadah bisa? Bisa. Oke, kemudian seisi di dalam rumah kita sendiri bisa? Bisa ya. Nah, itu hal yang sering, bahkan mungkin saat ini kalau kamu disuruh bercerita tentang kondisi rumah, hafal nih. Ya. TV ada di sebelah mana? Ya, lemarinya warnanya apa? Sepatunya ada berapa? Ada sendalnya ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena sering kita kunjungi atau bahkan setiap hari kita kunjungi. Kalau observasi ke rumahnya teman bisa enggak? Bisa ya. Kira-kira kalau ke rumahnya pas nih kebetulan lagi tidak rapi, mau diceritakan nggak nih tidak rapinya? Nggak enak ya? Risih? Izin? Oke. Berarti kalau kita memiliki ruangan atau rumah atau kamar, dijaga dengan rapi, dengan indah, bersih. Barangkali ada teman kita yang mau berkunjung. Baik ya, itu saja untuk pembelajaran pengenalan karakteristik dan pengertian observasi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu praktik observasi. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Iwan sudah hadir di ruangan ini. Iwan baru selesai mengadakan, kita selesai di kelas mengadakan supervisi kelas, prasudah, kemudian observasi, dan hari ini kita mengadakan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iwan? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Iwan ya? Alhamdulillah Ibu, sehat. Terima kasih Pak Iwan sudah hadir di tempat ini, dan begitu juga Bu Diah yang bisa hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi berkenaan dengan supervisi di kelas. Baik. Baik, matur nuwun Pak Iwan. Kemarin Pak Iwan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Apa yang Pak Iwan rasakan setelah pembelajaran itu? Baik, untuk pembelajaran di kelas yang sudah saya rasakan, yang pertama tentang keunikan karakter itu. Kebetulan saya kemarin mengambil materi tentang observasi. Nah, observasi ini kan saya lakukan praktiknya pembelajaran di luar sekolah. Jadi anak-anak praktik di luar sekolahan dengan cara satu, mengamati tempat yang dituju dan membuat rekaman hasil observasi. Nah, keunikan karakter yang saya dapatkan yaitu ada beberapa anak yang ternyata mereka basisnya anak pondok. Jadi pondok. Nah, anak yang pondok ini otomatis memang tidak saya wajibkan atau tidak saya suruh untuk keluar dari zona pondoknya, Bu. Nah, anaknya pun konsultasi ke saya, Pak, saya pondok. Ini solusinya bagaimana? Karena tidak diizinkan untuk keluar. Maka anak itu saya mintakan untuk observasi di lingkungan pondok. Jadi ketika ada anak yang memang tidak bisa untuk mobilitas observasi keluar, kita toleransi, kita diskusi di mana dia bisa melakukan observasi. Iya, itu. Jadi tidak ada paksaan harus ke tempat A, B, dan C. Saya lebih melihat ke kompetensi anak dan juga kemampuan anak, di mana dia bisa melakukan observasi itu. Nah, agar anak tidak terbebani juga. Itu tentang keunikan. Kedua, ya keunikan. Yang saya rasakan, saya merasa anak-anak itu sebenarnya pandai untuk berbicara dan lain sebagainya. Hanya saja kendala yang saya temui adalah anak-anak itu untuk public speaking ternyata kurang. Ya, public speakingnya kurang. Kenapa saya tahu seperti itu?
Karena setelah observasi anak-anak presentasi Bu. Iya. Presentasi, dan saya mencoba teknik baru kembali, yaitu belajar di luar ruangan kelas sekarang. Yang saya praktikkan di lapangan basket. Anak presentasi dengan ruang yang lebih terbuka di hadapan teman-temannya sendiri. Ternyata suasananya berbeda antara presentasi di dalam kelas dengan di luar kelas. Apa itu Bedanya kalau di luar kelas anak-anak merasa mereka lebih malu. Oh, begitu. Nervousnya lebih ada, kan, walaupun itu audiennya adalah teman sekelasnya sendiri. Yang mereka rasakan, Pak, saya malu, saya nervous, kemudian saya kesulitan Pak untuk merangkai kalimat dalam presentasi. Nah, kemudian setelah itu saya balik lagi ke ruang kelas, ya anak bisa presentasi dengan normal, walaupun dengan belum kalimat yang sempurna. Suasana. Gitu. Jadi kalau di kelas anak-anak lebih kondusif gitu, Iya, ya, betul. anak-anak lebih bisa menguasai diri. Iya. Kemudian dari tadi yang Pak Iwan lakukan, anak-anak tadi Pak Iwan menemukan keunikan karakter anak, kemudian saat anak mempresentasikan hasil dari kegiatannya, Iya, itu bagaimana respon anak-anak Pak? Dengan jumlah anak kurang lebihnya ada 20 siswa. Iya. Kemudian respon anak saat pembelajaran yang Pak Iwan lakukan kemarin seperti apa ya? Respon anak ketika saya melakukan pembelajaran observasi, mereka lebih menikmati pembelajaran di luar sekolah Ibu ternyata. Karena mereka lebih explore, kemudian apa yang mereka pelajari tidak melulu tentang pelajaran-pelajaran wajib yang ada di sekolahan. Mereka merasa lebih bebas, apalagi saat ini kan generasi Z tuh, yang digitalisasi banget. Nah, mereka membuat konten pun, ya kontennya lancar-lancar saja, tidak ada yang malu-malu seperti apa, seperti itu. Mereka jadi menginginkan ada pembelajaran, satu, di luar sekolah, dua, guru membuat media ini, media pembelajaran. Ada alat praktiknya seperti itu. Media atau alat praktek yang Pak Iwan gunakan apa itu Pak? Kalau yang saya gunakan yaitu contoh dari video observasi yang sebelum anak lakukan. Tadi saya memberikan contoh. Tadi peran keaktifan anak bagaimana? Keaktifan anak luar biasa Ibu. Di setiap kelompoknya, walaupun dengan ada yang kendala tadi, yang tidak bisa keluar eksplor di Kota Pekalongan, mereka kompak. Saya cek juga baik itu dari makalah maupun video, anak lengkap sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan kelompok pun saya buat tidak berdasarkan entah itu teman sejawat atau asesmen mana yang tertinggal, sedang, atau tinggi, tapi saya acak sesuai dengan presensi Bu. Iya, sesuai presensi. Tujuan saya adalah saya ingin menyatukan berbagai karakter. Mereka itu bisa tidak kerjasama. Itu Bu, dengan orang-orang yang baru yang tidak bisa diajak ngobrol atau teman sejawat tadi. Jadi saling mendukung nanti. Iya, begitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau tadi Pak Iwan bilang ada kerjasama gitu, kerjasama dengan teman-temannya gitu ya. Itu tadi berdasarkan dari absensi. Kalau diferensiasinya berarti gimana ya? Diferensiasinya berarti saya lakukan pertama Bu, untuk pengelompokan tadi saya sudah menggunakan berdiferensiasi kelompok tapi berdasarkan budaya, berarti budaya yang berbeda-beda atau karakter anak. Itu berdiferensiasi yang kelompok. Kemudian untuk prosesnya, berdiferensiasi proses berarti ketika anak sedang melakukan merancang apa yang akan diobservasi. Jadi ada draftnya dulu Bu, rancangannya ada dulu. Kemudian bagian kontennya atau referensinya, anak saya persilahkan untuk melihat laporan observasi baik di buku paket maupun dari laman internet. Itu boleh. Ya. Kemudian hasilnya yaitu video, konten atau wawancara peserta didik di tempat mereka melakukan observasi. Jadi anak-anak ini saat
mereka memilih gitu ya, Iya. Pak Iwan ya. Mereka memilih apa yang mereka senangi ya, Iya, dari betul. boleh dari paket, boleh dari buku ya. Iya, dari Dari buku, buku, boleh dari laman lihat internet dari juga laman boleh. internet. Ya. Kemudian prosesnya juga anak merancang sesuai dengan Ya, kemauan mereka. kemampuan anak. Hasilnya Hasilnya berupa video. video. Video anak membuat konten video itu. Itu berupa wawancara di tempat mereka melakukan observasi. Jadi menggali informasi di situ. Jadi tadi anak-anak kalau refleksi dari yang Pak Iwan lakukan, pembelajaran yang anak-anak lebih suka bukan di ruangan gitu. Iya. Kemudian dari diferensiasinya juga Pak Iwan sudah melakukan tiga-tiganya, baik di Iya. konten, proses maupun produk atau hasilnya. Iya. Gitu. Kemudian Pak, dari tadi yang Pak Iwan lakukan, ada anak yang tidak bisa atau belum begitu, kurang begitu percaya diri untuk public speaking. Iya. Nah, apa yang akan Pak Iwan lakukan dengan beberapa anak ini Iya. yang belum bisa, masih kurang percaya dirinya, itu bagaimana cara? Baik, kalau cara saya akan pendampingan secara personal itu. Pertama, saya melakukan pendampingan personal dengan anak yang dirasa masih kurang untuk public speaking, untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan juga bisa menyusun kalimat berbahasa dengan baik. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saya menggunakan langkah kooperatif itu, yaitu anak-anak yang sudah berada di pemahaman tinggi akan saya ajak untuk berkolaborasi atau membantu saya membimbing teman-teman yang masih pemahaman rendah tadi. Seperti Teman itu. sebaya Iya, gitu. bisa Teman melakukan. sebaya, benar. Iya, teman sebaya. Kemudian yang ketiga yaitu mendampingi anak untuk praktik public speaking-nya. Teman sebaya, kemudian mendampingi anak praktik public speaking-nya. Itu 3 langkah yang akan saya lakukan untuk pembinaan anak-anak yang masih kurang dalam public speaking. Ini kapan akan dilakukan, Pak? Berarti di minggu depan itu. Karena minggu kemarin anak-anak praktik yang di luar kelas, maka berarti ikutnya minggu ini aku. Berarti di minggu ke ini berarti minggu kedua bulan November. Bulan November. Iya. Itu rencana tindak lanjutnya. Iya. Dari harapan Pak Iwan bahwa anak-anak tadi bisa mengungkapkan, bisa public speaking-nya itu lebih baik lagi. Betul. Dan itu berasal dari bisa dibantu pendampingan dari secara personal tadi Pak Iwan, kemudian dengan teman-teman tutor sebagainya. Baik Pak Iwan, dari hasil tadi kita sudah merefleksi apa yang sudah dilakukan peserta didik, kemudian rencana tindak lanjut. Apa yang Pak Iwan rasakan dengan coaching kita hari ini? Baik, yang saya rasakan, saya senang mendapatkan satu, berarti dievaluasi oleh Ibu selaku kepala sekolah. Saya tahu di mana yang harus saya perbaiki dan saya juga bisa mendiskusikan langkah-langkah pembelajaran lebih baik lagi. Pokoknya yang saya rasakan senang. Kalau di pembelajaran saya senang melihat grafik anak-anak pembelajaran ternyata meningkat itu kalau kita menggunakan metode dengan tepat. Kedua, coaching seperti ini membuat saya lebih termotivasi lagi untuk pembelajaran kedepannya. Saya bisa lebih inovasi lagi agar anak-anak bisa saya bimbing dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Baik Pak Iwan, itu yang sudah Pak Iwan lakukan mudah-mudahan lebih lebih disukai lagi anak-anak sehingga anak menemukan yang baru itu ya. Baik. Yang kedua. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar, sukses selalu Pak Iwan, dan tentunya untuk anak-anak itu yang nomor 1. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.